Hidup ini merupakan suatu rangkaian dari penantian. Setiap hari kita melewati berbagai macam penantian, termasuk menantikan terwujudnya harapan. Apakah masa penantian tersebut akan melelahkan dan membuat kita merasa frustrasi? Hal itu sangat tergantung pada sikap kita. Sikap hati yang benar akan mengakibatkan masa di antara pengharapan dan terwujudnya harapan tersebut sebagai waktu yang menggairahkan dan yang akan membuka pintu pertolongan serta mujizat Tuhan. Iman dalam masa penantian akan membuahkan hidup yang bersandar kepada Tuhan di segala keadaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Pertemuan doa oasis telah menyegarkan rohani dan memulihkan kehidupan banyak orang. Bagaimana dengan Anda? Ikuti pertemuan doa oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Segera miliki Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Alkitab edisi kedua ini lebih akurat dan lebih mudah dipahami, sehingga akan membantu Anda untuk lebih mengenal Allah dan mengerti akan kehendak-Nya. Anda dapat memilikinya dengan memesan melalui nomor WhatsApp 0811 588 580. Persediaan terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila Anda menggunakan mobil dan parkir di depan rumah di sekitar gedung gereja kita, mohon pastikan persneling dalam posisi netral dan tidak menggunakan rem tangan, agar kendaraan Anda tidak menghalangi keluar masuk kendaraan sang pemilik rumah dan juga agar Anda nyaman beribadah. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Umat Tuhan, mari sama-sama bangkit dengan segenap hati, bawa pujian kita kepada Tuhan. Dia Allah yang setia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Amin. Kau terbesar
Sungguh tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih yang mengangkat kami, kasih yang memberikan pengharapan bagi kami. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidup menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Kami mau katakan saat ini Tuhan, kami kagum. Aku kagumi dalam hati, yes Lord, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh ajaib kasih-Mu, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Dan kami mau katakan, oh, aku kagumi dalam hati kasih-Mu, kasih-Mu yes, oh, sampai kini ku akui kasih-Mu, kasih-Mu hanya aku kagumi dalam hati sebab kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Haleluya, ku akui. Mari Bapak Ibu saja akui saat ini. Kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Oh Tuhan, mari lebih lagi nyatakan kepada Tuhan pagi ini. Oh, 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 oh. Aku kagumi dalam hati tiada
Life is one big wait. Hidup merupakan suatu penantian yang besar. Tulis Jeff Koins dalam bukunya yang berjudul The In-Between. Yang dimaksudkan oleh penulis dan mantan direktur marketing pada lembaga pelayanan Adventures in Missions melalui kalimat tersebut adalah bahwa hidup ini merupakan suatu rangkaian dari penantian. Memang, sadar ataupun tidak sadar, setiap hari kita menghadapi dan melewati berbagai macam penantian yang sedemikian banyaknya sehingga tak terhitung jumlahnya. Di antaranya yaitu menanti lampu lalu lintas berubah dari warna merah menjadi warna hijau ketika kita sedang berada di persimpangan jalan. Menanti giliran dilayani oleh kasir di minimarket tempat kita sedang berbelanja. Menanti kedatangan teman yang telah berjanji akan berkunjung ke tempat tinggal kita. Menanti jawaban seseorang terhadap pesan yang kita kirim lewat WhatsApp kepada yang bersangkutan. Dan masih ada berbagai penantian lainnya yang kita alami di setiap harinya. Menurut saudara, apakah masa penantian tersebut merupakan waktu yang Anda sukai? Sedemikian saudara menggemarinya, sehingga di pintu tol dengan sengaja saudara memilih antrian mobil yang terpanjang dan bukan yang terpendek. Atau di ruang tunggu dokter gigi, saudara sangat menikmati saat-saat menunggu sebelum nama saudara dipanggil untuk masuk ke dalam ruang praktek sang dokter. Sementara menanti, sambil membaca majalah-majalah tua yang sudah agak kumal di ruang tunggu tersebut, saudara mendengar suara bor gigi dari dalam ruang praktek. Dan bagi saudara, suara yang menusuk telinga itu terasa seperti bunyi dari musik yang merdu. Kalau saudara termasuk orang yang menikmati waktu-waktu menunggu seperti itu, sama seperti saya, maka saudara boleh dibilang sebagai manusia yang langka. Karena pada umumnya orang beranggapan bahwa masa menunggu merupakan waktu yang sangat menyiksa. Minimal, menunggu dinilai sebagai pemborosan dari waktu yang berharga, sehingga terasa menjengkelkan. Masalahnya, suka tidak suka, kita tidak dapat menghindari waktu penantian tersebut. Sebab pada dasarnya kehidupan ini, seperti yang telah saya utarakan di awal tadi, merupakan suatu rangkaian dari penantian. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya kita ini berada di dalam life in between atau kehidupan di antara. Di dalam hal ini yaitu di antara harapan dan terwujudnya harapan tersebut. Interval waktu di antara kedua tonggak itu, yaitu di antara harapan dan terwujudnya harapan, merupakan masa penantian. Masa penantian yang bisa jadi sangat pendek sehingga orang merasa lega, atau sangat panjang dan bahkan serasa tak berujung sehingga orang merasa frustrasi. Terlepas dari seberapa lama kita harus menanti, sesungguhnya masa penantian tersebut di satu sisi dapat merupakan kurun waktu yang sia-sia. Namun di sisi yang lain dapat juga merupakan kurun waktu yang sangat bermanfaat bagi hidup kita. Di satu sisi, kurun waktu yang menggerogoti semangat kita dan bahkan mengakibatkan kita menempuh jalan pintas yang meruntuhkan kehidupan kita. Namun di sisi yang lain, masa penantian yang sama justru dapat menjadi tumpuan bagi kita untuk meraih hal-hal yang lebih besar yang ada di hadapan kita. Apakah yang membedakan keduanya? Sikap hati kita. Alkitab memberikan banyak sekali contoh tentang berbagai sikap yang keliru dalam masa penantian. Itulah sikap yang meleset dan yang mengakibatkan kehidupan orang menjadi berantakan. Namun Alkitab juga memuat berbagai contoh dari sikap yang benar di dalam masa penantian. Sehingga masa antara tersebut mengantar orang kepada masa depan yang indah, yaitu sebagaimana yang Tuhan janjikan. Harapan saya, hari-hari yang ada di hadapan saudara, yaitu hari-hari yang diwarnai dengan berbagai macam penantian tersebut, akan menjadi kurun waktu yang bermanfaat bagi hidup saudara. Bermanfaat
karena saudara dapat mengisi masa penantian tersebut seperti yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, di sepanjang bulan ini, saya akan mengajak saudara untuk menelaah apa yang dipaparkan di dalam Alkitab tentang bagaimana sikap yang sepatutnya dikala kita melewati kehidupan di antara atau life in between, yaitu di antara pengharapan dan terwujudnya harapan tersebut. Telaah itu akan kita mulai dengan melihat sikap yang diteladankan oleh Abraham di dalam melewati masa penantian yang ia jalani. Kehidupan Abraham yang merupakan contoh klasik tentang kehidupan dari orang yang berada di dalam penantian. Masa penantian yang ia alami di antara menerima janji Tuhan dan melihat penggenapan dari janji tersebut dalam hidupnya. Sikap Abraham itu antara lain dicatat di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Saya akan membacanya dari Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru edisi kedua. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati. Karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah, istrinya, telah mati. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Perikop ini diawali dengan frasa, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Suatu pembukaan yang bernuansa kelabu. Pembukaan yang sejajar dengan pepatah dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, jauh panggang dari api. Artinya antara realitas dengan apa yang diharapkan adalah bertolak belakang. Sebagai contoh, seorang yang bila menyanyi suaranya sangat fals alias sumbang, berharap bahwa ia akan menjadi pemenang dari Indonesian Idol. Tentu bagi yang bersangkutan sesungguhnya tidak ada dasar untuk berharap. Hal itulah yang dialami oleh Abraham seperti yang dikemukakan di awal dari ayat 18 tadi. Di dalam hal ini, apakah yang diharapkan oleh Abraham? Di bagian akhir dari ayat 18 diutarakan tentang apa yang ia harapkan tersebut. Yaitu bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Artinya, Abraham mengharapkan apa yang Tuhan janjikan. Yaitu bahwa ia akan memiliki keturunan. Keturunan yang sedemikian banyaknya sehingga menjadi bangsa-bangsa. Itulah janji yang Allah utarakan kepada Abraham dan dicatat dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 serta yang ditegaskan ulang oleh Allah di dalam Kejadian pasal 22 ayat 17. Janji yang Allah sampaikan kepada Abraham tersebut bersifat bertolak belakang dengan keadaan Abraham. Karena ketika Tuhan menyampaikan janji tersebut, yaitu seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 12 ayat 4, saat itu Abraham sudah berusia 75 tahun. Sedangkan berdasarkan catatan Kejadian pasal 17 ayat 17 tentang perbedaan usia antara Abraham dan istrinya, yaitu Sarah, maka kita mengetahui bahwa di saat itu usia dari Sarah sudah 65 tahun. Artinya, sebagaimana lazimnya perempuan yang sudah berusia lanjut,
Sarah telah mengalami mati haid, sehingga tidak mungkin untuk berketurunan. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 4 ayat 19 diutarakan bahwa rahim Sarah telah mati. Masalahnya seperti yang dicatat dalam Kejadian pasal 11 ayat 30. Sarah atau yang juga disebut sebagai Sarai berada dalam keadaan mandul. Berarti adalah mustahil bagi dirinya untuk mempunyai anak. Bahkan sebelum mencapai usia mati haid atau menopause pun adalah tak mungkin bagi Sarah untuk berketurunan. Apalagi sekarang ia sudah dalam keadaan mati haid. Singkat kata, Abraham dan Sarah menghadapi kemustahilan yang bersifat ganda, alias mustahil di atas mustahil. Pernahkah saudara mengalami kondisi yang seperti itu? Sebagai contoh, di satu sisi, saudara berharap bahwa Tuhan akan memberkati pekerjaan saudara seperti yang ia janjikan. Di sisi yang lain, keadaan ekonomi sedang sangat memburuk. Resesi secara global sedang memuncak dan saudara tidak memiliki modal kerja untuk melanjutkan pekerjaan saudara. Dalam situasi seperti itu, saudara sedang menghadapi kemustahilan yang bersifat ganda. Bagaimana perasaan saudara di saat itu? Pada umumnya ketika menghadapi kemustahilan, apalagi kemustahilan di atas kemustahilan, orang akan berputus asa alias tidak mampu lagi untuk berharap. Tetapi tidak demikian halnya dengan Abraham. Walaupun antara realitas dan apa yang ia harapkan bersifat bertolak belakang, di ayat 18 ditulis, Abraham berharap juga. Mengapa Abraham tetap dapat berharap? Ayat 18 memberikan jawabannya, yaitu Abraham berharap juga dan percaya. Ia bukan sekadar berharap, tetapi juga percaya. Itulah sikap yang tepat yang seharusnya ada dalam diri orang di dalam masa penantian. Iman kepada Tuhan dan janjinya yang tidak akan sia-sia. Sebab sebagaimana yang kita lihat dalam catatan Alkitab, pada akhirnya apa yang Abraham harapkan tersebut terwujud menjadi kenyataan. Dari perjalanan hidup Abraham ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya di dalam life in between atau kehidupan di antara, yaitu di antara pengharapan dan terwujudnya harapan tersebut, maka sikap yang benar yang sepatutnya ada dalam diri kita adalah iman. Iman di dalam masa penantian yang akan membuahkan yang pertama, hidup yang tidak semata-mata mengacu kepada keadaan. Saya ulangi, yang pertama, iman di dalam masa penantian akan membuahkan hidup yang tidak semata-mata mengacu kepada keadaan. Yang saya maksudkan di sini bukanlah berarti bahwa kita akan mengabaikan keadaan dan menyangkali realitas. Bukan. Sebab sesungguhnya dalam kekristenan, orang tidak menyangkali realitas dan bersikap irasional atau mengabaikan nalar yang sehat. Memang, iman kepada Tuhan bersifat supranatural, namun tidak bersifat irasional. Apakah sikap irasional itu? Saya jelaskan dengan memaparkan contohnya. Salah satu contoh dari sikap irasional adalah pengakuan dari seorang dukun yang berkata bahwa ia dapat menggandakan uang. Seperti yang kita dengar melalui berita media massa, baik melalui koran maupun televisi, peristiwa seperti itu telah terjadi berkali-kali di negeri kita. Mengapa pengakuan dari sang dukun tersebut bersifat irasional? Sebab pada setiap lembar uang yang berlaku di negeri kita, selalu tertera nomor seri. Pertanyaannya adalah, kalau uang itu digandakan, bagaimana dengan nomor serinya? Apakah nomor serinya sama untuk setiap lembar uang? Kalau tidak sama alias berbeda, dan nomor seri itu bukan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, bukankah hal itu berarti bahwa uang hasil penggandaan tersebut adalah uang palsu?
Dari situ saja seharusnya orang dapat menyimpulkan bahwa pengakuan dari sang dukun tadi adalah bersifat irasional. Lalu, apakah perbedaan antara iman dengan mempercayai hal yang irasional? Inilah perbedaannya. Apabila mempercayai hal yang irasional adalah mempercayai hal-hal yang tidak masuk di nalar yang sehat, maka iman adalah mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Hal itulah yang ada pada diri Abraham. 25 tahun telah berlalu sejak ia menerima janji Tuhan bahwa dirinya dan Sarah akan memiliki keturunan. Namun di ayat 19 ditulis, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati. Karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah mati. Secara realitas, di saat itu adalah tidak mungkin bagi Abraham dan Sarah untuk berketurunan. Namun imannya tidak menjadi lemah. Karena ia tidak semata-mata mengacu pada keadaan, yaitu keberadaan jasmani dirinya dan Sarah yang tidak mungkin lagi berketurunan. Namun lebih daripada mengacu kepada keadaan serta kesukaran yang ia hadapi, Abraham berpegang pada janji Tuhan. Artinya di dalam masa penantian, yaitu di antara pengharapan dan terwujudnya harapan itu, teruslah berpegang pada janji Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Karena sesungguhnya janji Tuhan dapat diandalkan. Selanjutnya, yang kedua, iman di dalam masa penantian akan membuahkan hidup yang berfokus kepada Tuhan di semua keadaan. Saya ulangi, yang kedua, iman di dalam masa penantian akan membuahkan hidup yang berfokus kepada Tuhan di semua keadaan. Hal ini adalah penting. Sebab apa yang menjadi fokus dari kehidupan kita akan menentukan keadaan hati kita. Apabila yang menjadi pusat perhatian atau fokus kehidupan kita adalah keadaan di sekitar kita, maka hidup kita akan terombang-ambing seperti keadaan di sekitar kita yang selalu berubah-ubah. Sebaliknya, apabila kita mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam kebimbangan. Hal itulah yang membedakan antara 10 orang pengintai bangsa Israel dengan Kaleb dan Yosua. Ketika mereka sedang bersama-sama mengintai negeri Kanaan, yaitu seperti yang ditulis dalam Bilangan pasal 13 sampai 14. Ketika ke-10 orang pengintai tersebut melihat penduduk negeri Kanaan, khususnya orang-orang Enak yang bertubuh tinggi besar, dan kemudian membandingkannya dengan tubuh mereka sendiri, maka seperti yang ditulis dalam Bilangan pasal 13 ayat 33, mereka melihat diri mereka seperti belalang yang sedang menghadapi raksasa. Alhasil, mereka merasa sangat ketakutan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Kaleb dan Yosua. Melihat orang-orang Enak, maka segera Kaleb dan Yosua memfokuskan pandangan hati mereka kepada Allah yang menjanjikan negeri Kanaan kepada umatnya. Alhasil, mereka melihat bahwa penduduk negeri Kanaan tersebut sangatlah kecil dibandingkan dengan kebesaran dari Allah yang menyertai umatnya. Sehingga sebagaimana yang dicatat dalam Bilangan pasal 14 ayat 9, Kaleb dan Yosua berkata, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Artinya apa yang menjadi fokus saudara akan menentukan keadaan dari hati saudara. Dan pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku saudara. Kalau yang menjadi fokus saudara adalah kesukaran yang sedang saudara hadapi, dan kemudian saudara membandingkannya dengan kemampuan saudara, maka bisa jadi saudara akan merasa seperti belalang yang sedang menghadapi raksasa. Sebaliknya, kalau yang menjadi fokus saudara adalah Tuhan yang maha besar dan yang janjinya dapat saudara andalkan, maka persoalan yang sedang saudara hadapi akan nampak menjadi kecil,
sehingga dapat saudara telan di dalam kemenangan. Itulah yang menjadi sikap dari Abraham. Sebaliknya, dia memfokuskan diri kepada kemustahilan di atas kemustahilan yang sedang ia hadapi. Abraham memfokuskan dirinya kepada Tuhan dan janjinya. Sebagai akibat, seperti yang ditulis dalam Roma pasal 4 ayat 20, yaitu, namun terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Sebaliknya dari berputus asa, hati Abraham tidak bimbang dan malah ia diperkuat dalam imannya. Perhatikan apa yang ditulis di ayat tersebut, yaitu bahwasanya ia memuliakan Allah. Itulah cara yang terbaik untuk memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita memuliakan Tuhan, yaitu dengan memuji Dia, maka sesungguhnya fokus dari perhatian kita akan terarah kepadanya. Kata-kata yang kita ucapkan dalam pujian tersebut merupakan kalimat-kalimat yang menyadarkan kita akan kebesaran dan kebaikan Tuhan, sehingga akan semakin meneguhkan iman kita. Perlu saudara ketahui bahwa sesungguhnya ketika kita memuji Tuhan, kita bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mendengarnya, dan juga kepada diri kita sendiri yang mengucapkannya. Kata-kata kepada diri sendiri atau yang biasa diistilahkan sebagai self-talk tersebut akan sangat menentukan keadaan dari hati kita. Paul David Tripp, seorang pengajar pada bidang biblical counseling di Westminster Theological Seminary, serta Gembala Jemaat 10 Presbyterian Church di Philadelphia, dalam bukunya yang berjudul New Morning Mercies, menulis, tidak ada orang yang lebih berpengaruh pada diri Anda daripada diri Anda sendiri. Karena tidak ada yang berbicara kepada Anda lebih daripada Anda sendiri. Hal-hal yang saudara ucapkan kepada diri saudara sendiri, yaitu tentang Anda, Tuhan, dan kehidupan adalah sangat penting. Karena semua itu membentuk cara saudara dalam menanggapi hal-hal yang Allah taruhkan di hadapan Anda. Apa yang dikatakan oleh Paul Tripp ini adalah sangat benar. Kalau yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri adalah keluhan dan omelan, maka kata-kata itu akan melemahkan iman kita. Tetapi sebaliknya, kalau saudara memuliakan Tuhan dengan memuji-muji Dia, maka iman saudara akan bangkit dan saudara akan melewati masa penantian dengan penuh pengharapan. Dan apabila pengharapan tersebut adalah kepada Tuhan dan firman-Nya, maka pengharapan tersebut tidak akan pernah mengecewakan. Berarti di dalam life in between atau kehidupan di antara, yaitu di masa penantian antara pengharapan dan terwujudnya harapan tersebut, isilah waktu itu dengan banyak memuji Tuhan. Memuji Tuhan, baik melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan, maupun melalui doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Dengan demikian, saudara menempatkan Tuhan sebagai fokus kehidupan Anda. Dan alhasil, iman saudara akan diperteguh dan saudara dapat melewati masa penantian tersebut dengan sukacita. Sekarang, yang ketiga, iman di dalam masa penantian akan membuahkan hidup yang bersandar pada Tuhan di segala keadaan. Saya ulang, yang ketiga, iman di dalam masa penantian akan membuahkan hidup yang bersandar pada Tuhan di segala keadaan. Apabila kita bersandar pada kemampuan kita yang terbatas, maka kita pun akan terperosok ke dalam keputusasaan. Tetapi tidak demikian halnya bila kita bersandar pada kemampuan Tuhan. Hal ini sama seperti perbedaan antara mengandalkan tenaga kita sendiri dengan mengandalkan dongkrak yang berada di dalam mobil kita. Saya pernah bercerita bahwa beberapa kali ketika sedang mengemudikan mobil, mendadak salah satu roda dari mobil yang saya kemudikan menjadi kempis.
Sebagai akibat, saya pun harus mengganti roda yang kempis tersebut dengan roda cadangan. Untuk itu, saya perlu mengangkat mobil tadi, yaitu pada bagian di mana roda yang kempis itu berada. Supaya dengan demikian saya dapat melepas dan menggantinya dengan roda cadangan. Bila saya mengandalkan tenaga saya saja, maka adalah sukar bahkan tidak mungkin bagi saya untuk mengangkat mobil tersebut. Tenaga saya terbatas, sedangkan berat dari mobil itu melampaui kemampuan saya untuk mengangkatnya. Tetapi lain halnya bila saya menggunakan dongkrak, maka dengan mudah saya akan dapat mengangkat mobil tersebut. Dengan demikian, maka saya dapat melepas roda yang kempis tadi dari tempatnya, menggantinya dengan roda cadangan, dan kemudian melanjutkan perjalanan saya. Sebagaimana dengan mengandalkan pertolongan dongkrak, akan memampukan kita untuk mengangkat mobil yang beratnya melampaui kesanggupan kita untuk mengangkatnya. Demikianlah halnya dengan bersandar pada Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar daripada kesukaran yang kita hadapi. Hal itulah yang menjadi sikap Abraham sebagaimana yang diutarakan di dalam Roma pasal 4 ayat 21. Di situ ditulis bahwa ia berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Artinya Abraham bukan bersandar pada kekuatan dirinya yang semakin hari semakin merosot karena termakan oleh usia. Ia juga bukan bersandar pada kemungkinan dari istrinya, Sarah, yang semakin hari semakin lebih mustahil untuk berketurunan karena usianya yang semakin bertambah. Tidak. Tetapi Abraham bersandar pada Allah yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sebagai akibat, Abraham tidak berputus asa. Namun seperti yang ditulis di ayat 20 tadi, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Sebagaimana yang telah kita bahas di awal khotbah ini. Di dalam hidup ini kita tidak dapat menghindari waktu penantian. Termasuk penantian di antara pengharapan dan terwujudnya harapan tersebut. Itulah kurun waktu yang diistilahkan sebagai life in between atau hidup di antara. Apakah kurun waktu tersebut akan merupakan kurun waktu yang melelahkan dan membuat kita frustrasi, atau justru sebaliknya dapat kita lewati dengan sukacita dan penuh pengharapan? Sangatlah tergantung pada sikap hati kita. Apabila kita melewatinya dengan sikap yang benar, yaitu iman, seperti yang dicontohkan oleh Abraham, maka iman kita akan semakin diperteguh dan hidup kita akan memuliakan Allah. Itulah iman yang membuat kita tidak semata-mata hidup dengan mengacu pada keadaan, namun membuat kita berfokus kepada Tuhan. Itulah iman yang mengakibatkan kita semakin bersandar pada Tuhan di segala keadaan. Sikap bersandar kepada Tuhan yang tidak akan mengecewakan. Sebab sesungguhnya Allah adalah pribadi yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sebentar, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita melakukannya dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan Yesus. Melaluinya kita mengingat besarnya kasih Tuhan, sehingga ia rela mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Kita juga mengingat besarnya kesetiaan Kristus, sebab melalui pengorbanannya tersebut, ia memeteraikan semua janji-janji Allah. Selain itu, kita juga mengingat besarnya kuasa Tuhan Yesus. Sebab ia yang berkorban sampai mati adalah pribadi yang juga bangkit dari kematian serta hidup untuk selama-lamanya. Iman kepada Tuhan Yesus itu akan mengantar kita kepada mujizat, pertolongan, serta penggenapan dari janjinya bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih-Mu begitu besar. Dalam kasih Engkau merelakan diri-Mu berkorban sampai mati di kayu salib.
Engkau adalah pribadi yang setia. Sebab melalui pengorbananmu itu, Engkau memeteraikan semua janji yang Allah telah sampaikan kepada kami, umatnya. Dan Engkau adalah pribadi yang berkuasa, dan kuasamu tidak terbatas, sehingga tidak ada yang mustahil bagi dirimu. Maut Engkau telah kalahkan, dan Engkau bangkit setelah hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, kasih-Mu, kesetiaan-Mu, dan kuasa-Mu menjamin apapun yang Kau janjikan tidak akan pernah Engkau ingkari. Apapun yang Kau janjikan pasti Engkau akan genapi tepat pada waktunya. Dengan percaya kepada semua itu, kami tidak mau mengandalkan hidup pada kemampuan kami atau keadaan sekitar kami. Tetapi kami mau bersandar pada Tuhan. Karena kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah Engkau kecewakan. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada janji-Mu, saat ini saya berdoa, ulurkan tangan kasih, kuasa, dan kesetiaan-Mu. Menjamah mereka yang sedang memerlukan pertolongan-Mu dan yang berseru dalam seruan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, yang membuka pintu mujizat dan menyediakan jalan keluar serta membentangkan masa depan yang baru penuh pengharapan itu. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada janji dan firman-Mu, kami melewati masa penantian dalam sukacita. Karena kami percaya penantian kami kepada-Mu tidak akan sia-sia. Kepada-Mu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita menyiapkan hati untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkan dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah, dan ingatlah setiap kali akan aku." Tuhan, kami bersyukur buat korban-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Engkau dikorbankan supaya kami diselamatkan. Engkau dipecahkan supaya kami dipulihkan. Tuhan, kami bersyukur buat korban-Mu. Dan kami sekarang mau menyambut roti perjamuan yang kudus ini dengan ucapan syukur kami. Dan kami mau menaruhkan hidup kami, masa depan kami semuanya di dalam tangan kasih anugerah-Mu yang besar atas kami. Kami menyambut sekarang roti perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga sesudah makan Ia mengambil cawan dan mengatakan, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, dan lakukanlah setiap kali untuk menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali engkau makan dan minum perjamuan ini, kata Tuhan Yesus, engkau memberitakan kematianku sampai kesudahan zaman." Tuhan, terima kasih buat korban darah-Mu yang membasuh hidup kami, menyucikan kami, membenarkan kami,
Bukan karena kami suci dan benar, namun karena korban-Mu ya Tuhan, yang mengangkat kami dari kegelapan, yang menempatkan kami benar dan kudus di hadapan-Mu. Kami menyambut sekarang cawan perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur kami dan hormat kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagi di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang kesetiaannya tidak terbatas. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang seorang diri, menghadapi berbagai kesulitan yang ada di depan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau setia dengan janjimu, Engkau setia kepada umat-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah yang menyegarkan jiwa kami, untuk kebenaran firman-Mu yang menuntun kami, sehingga kami dapat hidup berkemenangan dalam segala keadaan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu, berkat di tengah keluarga, berkat di dalam usaha pekerjaan, berkat kesehatan. Kami tahu semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati umat-Mu, umat-Mu yang sudah dan yang akan memberikan persembahan ucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Berkat-Mu melimpah ya Tuhan dalam kehidupan umat-Mu. Dan sekarang dengan keyakinan bahwa Tuhan berkenan untuk menyatakan kebaikan-Nya dalam kehidupan kami umat-Mu, kami berdoa, kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang dapat diandalkan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.